Bang, Oke. terkait Nikita Mirzani Bang diperpanjang masa tahanannya 30 Bang. hari. Abang sebagai praktisi hukum melihat seperti apa Bang? Sebenarnya kembali lagi sesuai dengan apa yang pernah sebelumnya saya sampaikan di media juga soal perpanjangan penahanan dari NM ya dan IM, betul ya? Diperpanjang sesuai dengan keterangan Humas Polda Metro Jaya itu 30 hari. Ya. Ini kalau apa yang disampaikan oleh pihak Humas Polda ini sudah sesuai dengan pasal 29 KUHP. Ya. Karena apa, Mas? Syaratnya itu jelas, ya. Itu salah satunya adalah ancamannya itu 9 tahun ke atas. Karena 368 369 Jungto TPPU tindak pidana pencucian uang yang dilakukan dugaan sangkaan pasal yang dimasukkan dalam penyidik kepada pihak NM dan IM dan sudah jadi tersangka, maka tentunya kalau kita hitung ancaman hukumannya itu 9 tahun, ya. Dikarenakan ini ditambah dengan dengan TPPU, tentunya ini pembuktiannya berbeda, Mas. Ya, karena dia bisa berdiri sendiri, cuma oleh penyidik digabungkan pasal umum, pidana umum dengan TPPU, maka ini berbeda. Ya, oleh karenanya saya melihat apa yang disampaikan oleh Humas Polda Metro Jaya itu sudah sesuai dengan pasal 29 KUHP. Maka setiap tingkatan dalam KUHP tadi itu dikasih perpanjangan sampai 60 hari. Jadi bukan 30 hari nih, Mas. Ya, contoh di Polda itu 30 hari plus 30 hari. Nanti masuk tahap 2 karena perpanjangan tadi, nanti masuk ke jaksa tahap 2 pelimpahan itu 30 hari plus 30 hari. Oke ya? Masuk karena disebutkan dalam KUHP setiap tingkatan, 3 tingkatan, Mas. Apa? Tingkatan penyidik Polri, tingkatan penuntutan di jaksa, dan tingkat pemeriksaan di pengadilan. Ya. Nah, maka 3 tingkatan ini ditambah perpanjangannya sampai 60 hari. Ditambah perpanjangan proses sidang. Kalau nggak salah 30 plus 60 ya. 90 hari untuk di pengadilan. Itu proses itu dilakukan dan apa yang dilakukan oleh Humas Polda Metro Jaya sudah sesuai dengan KUHP dan peraturan yang berlaku di Indonesia seperti itu. Bang, ada yang beranggapan bahwa masa perpanjangan penahanan Nikita Mirzani bahwa bukti-buktinya belum lengkap gitu Bang. Seperti apa Bang? Jadi begini, Mas. Perkara di Polda Metro Jaya ini kan di ibu kota negara, ya. Semua perkara ini ribuan perkara dipegang oleh Polda Metro Jaya karena kelas A pula, ya. Tentunya kebutuhan formasi penyidik dengan perkara yang masuk di Polda Metro Jaya ini tidak sedikit, Mas. Sangat begitu banyak, kan begitu, ya. Tentunya dibutuhkan cukup waktu, ya, untuk menyempurnakan. Ini bahasanya nih, menyempurnakan perkara pidana, ya. Makanya ada proses penuntutan, ada proses pelimpahan perkara. Jaksa memberikan saran, jaksa memberikan catatan, itulah P19 dalam kodenya, dalam proses pidana, dalam acara pidananya. Maka ketika penyidik Polda dirasa sudah cukup dengan semua bukti-bukti pembuktian dan saksi-saksi yang memang disiapkan dalam BAP-nya, ya, lalu gelar perkara, lalu dipastikan lanjut ke pelaporan, maka ketika disampaikan ke jaksa ada catatan-catatan jaksa. Apakah perlu ditambahkan saksi-saksi baru? Apakah perlu ditambahkan tersangka baru, misalkan, ya, atau perlu ditambahkan bukti-bukti baru? Ini kan catatan untuk menyempurnakan perkara itu untuk sah agar bisa dimasukkan di dalam dakwaan jaksa ketika dilimpahkan dalam pengadilan. Jadi perkara praktik hukum dalam konteks perkara hukum secara umum, Mas, ini tidak ada yang salah, ya. Justru ini memastikan penyidik dalam hal ini CQ negara untuk melindungi ketidaksewenang-wenangan negara dalam menghukum warga negaranya. Ini bukti memastikan ini sempurna. Mohon maaf nih, kalau tidak sempurna di pengadilan bisa dibantah oleh penasihat hukum dari pihak tersangka atau terdakwa. Ya, ini terjadi, Mas, mohon maaf. Yang akhirnya bisa bebas gitu loh. Kenapa? Memang tidak cukup kuat ketika fakta-fakta persidangan diuji. Inilah pertarungan sesungguhnya dalam proses hukum seperti itu, Mas. Tapi Bang, kalau untuk kan tadi udah P19. Berarti untuk tahap ke P21-nya itu nggak akan membutuhkan waktu lama lagi, Bang. Karena gini, Mas, kita mengacu kepada masa perpanjangan penahanan 30 hari plus 30 hari itu di tingkat penyidik Polda Metro. Tandanya
teman-teman penyidik Polda Metro Jaya diberikan waktu oleh KUHAP maksimal 60 hari, Mas. Untuk memastikan semua catatan dari jaksa, misalkan ada yang kurang P19 tadi. Maka wajib selama waktu 60 hari maksimal itu dipenuhi oleh penyidik Polda Metro Jaya. Ini kan batasan waktu. Hukum kalau tidak punya batas waktu, tidak punya kepastian hukum, tidak bisa melindungi hak asasi manusia. Inilah bentuk otoriter. Tapi dengan adanya batas waktu, ini memberikan kepastian hukum dan melindungi hak asasi manusia. Inilah fungsinya penerapan hukum. Makanya dikasih waktu 60 hari. Saya punya keyakinan 60 hari yang diberikan oleh undang-undang dalam KUHAP kepada setiap tingkatan itu dipastikan oleh penyidik untuk dipenuhi sebelum 60 hari. Pengalaman kami dalam praktiknya itu segera penyidik bisa kebut gitu loh untuk bisa memenuhi waktu tadi. Sebelum waktu sudah bisa diajukan kepada jaksa dan jaksa memberikan keputusan P21 akhirnya bisa dilimpahkan tahap 2 seperti itu. Bang, kalau kita berbicara soal batas waktu, ketika batas waktu itu sudah dilewati dan penyidik mungkin Kurang. banyak hal-hal yang Masih belum lengkap. belum dilengkapi, Miriani bisa bebas batal demi hukum atau seperti apa? Jadi gini, kalau di tingkatan, kan ini setiap tingkatan ya. Iya. Misalkan dalam tingkatan di Polda Metro Jaya. Ternyata 30 hari plus 30 hari lagi, itu ternyata penyidik belum bisa menyempurnakan P21, Mas. Ya. Ini perkara secara hukum maka bisa dinyatakan bebas dan atau lepas demi hukum. Bebas dan atau lepas demi hukum tidak menghilangkan dan atau tidak menggugurkan tindak pidana tersangka, tetapi dia dikeluarkan dari tahanan. Kalau bicara perkaranya NM dan IM, misalkan tadi Mas bertanya 30 hari plus 30 hari di Polda Metro Jaya itu ternyata tidak dapat dipenuhi oleh penyidik Polda Metro Jaya gitu ya, atas P19 dari pihak jaksa, maka secara hukum pihak Polda Metro Jaya wajib melepaskan demi hukum dan atau bebas demi hukum tersangka NM dan IM di rutan. Mekanismenya apa? Setelah itu berlaku wajib lapor Senin dan Kamis, biasanya pukul 10 pagi ya. Dan ini tidak menggugurkan, tidak menghilangkan tindak pidana tersangka tersebut. Itu Mas, ya, penjelasan dan atau pengayaan sesuai dengan KUHAP yang berlaku di Indonesia seperti itu. Abang sebagai praktisi hukum melihat kasus Nikita Mirzani ini seperti apa sih, Bang? Cukup lama bertele-tele tuh. Kalau dalam proses hukum pidana tentunya kami memang praktik di sana ya, memang sebetulnya seperti itu Mas. Ya, apa yang dilakukan penyidik Polda Metro Jaya dalam pandangan saya secara pribadi, dalam praktik yang kami lakukan, tentunya apa yang dilakukan oleh teman-teman di Polda Metro Jaya itu sudah sesuai aturan. Ya. Soal bicara suka tidak suka, setuju atau tidak setuju kembali kepada masyarakat. Ya, tentunya kita tidak bisa memaksakan, memuaskan ya satu pihak yang tidak setuju misalkan, ya, dukung dan tidak mendukung. Ini jujur secara pribadi saya tidak memikirkan itu, bahkan kita mengabaikan. Tapi dalam konteks pandangan hukum, ini wajib disampaikan apa adanya sesuai dengan fakta yang berlaku. Maka proses yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya, menurut pandangan pribadi saya, sudah sesuai dengan KUHAP dan aturan yang berlaku di Indonesia. Oke.